ada orang kayak manggil. Jadi kayak Manggil. "Shh, shh," seperti itu. Ada cerita tentang pendaki yang hilang tahun 2010. Iya. Namanya Reni. Itu yang paling gua takutin tuh adalah tenda tuh goyang. Melihat matanya. Lihat matanya Dia- melotot gua. Dia ngeliat. Melotot. Jadi, halo, cuy Hunter. Saat ini lo sudah berada di ruang tengah horor, cuy. Malam ini gua akan mengajak lu mendengarkan cerita kisah nyata dari Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. Gua undang seorang pendaki gunung. Dia bernama Hari. Iya. Ya, hahaha. Apa kabar, coy? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke. Stabil. Ini Hari. Beliau pendaki gunung. Sudah banyak gunung-gunung didaki. Dan malam ini gue minta dia cerita tentang kisah horornya di Gunung Cikuray. Ya. Apa yang terjadi ketika lo naik gunung tuh? Gua cerita dari awalnya nih, Bang ya. Silakan. Oke, itu cerita awal tahun 2016. 2016. Januari, sekitar akhir-akhir Januari, gue naik tuh tanggal 28. Jadi gue berangkat dari Bekasi itu tanggal 27 Januari 2016. Gue berlima naiknya. Ada gua, ada Agi dipanggilnya. Ini gue berdua emang udah sering naik gunung. Gitu Ini ya. nama sebenarnya nih ya? Ya, ini nama asli aja. Oke. Terus ada Gunawan, ada Isman, ada Yuka. Ini 3 orang ini memang baru pertama kali naik gunung sama gue pada saat itu. Jadi gunung pertamanya mereka adalah Gunung Cikuray. Jadi ini memang teman-teman sekolah gue lah dulunya gitu ya. Normal aja gue berangkat hari Rabu itu maghrib dari Bekasi sampai di Garut itu tengah malam. Kita memutuskan untuk makan di terminal, lalu langsung ke pos pendakian. Dari pos pendakian kita sempat istirahat dulu sebentar karena udah mau subuh posisinya. Tidur-tidur, lalu kita berangkat itu sekitar jam 8. Jadi dari pos base camp kita naik itu udah dari jam 8. Itu sebenarnya semuanya normal, nggak ada sesuatu sampai gua memutuskan untuk berhenti karena posisi hujan. Itu di pos sekitar 2 pos sebelum puncak lah. 2 pos sebelum puncak nih. Jadi seingat gua kalau nggak salah Cikuray itu ada 6 atau 7 pos gitu ya. Jadi gue di sekitaran pos ke-4 atau pos ke-5 posisi ketika gue berhenti hujan itu ya. Itu keanehan mulai terjadi saat itu. Itu siang-siang posisinya. Siang, ya? Kondisi hujan. Kita semua istirahat di shelter. Jadi ada shelter pendaki, shelternya ranger. Jadi shelter darurat gitu, tenda darurat. Kita tidur di sana dulu sementara sembari nunggu hujan. Itu ya mungkin ada sekitar 1 jam mungkin kita tidur. Itu yang mulai aneh itu ketika kita semua sama-sama mendengar ada orang kayak manggil. Jadi kayak "Shh, shh," seperti itu. Oke. Dan itu kita semua terbangun, berlima terbangun, posisinya langsung saling tatap-tatapan mata. Kita dengar nggak kayak gitu. Itu yang kesan pertama gue di Gunung Cikuray pertama pada hari itu adalah itu. Karena memang posisinya kita semua naik gunung itu nggak ada kelompok lain, Bang. Itu jadi hari Kamis malam Jumat tuh nggak ada kelompok lain selain kelompok kita. Berlima itu doang ya? Berlima itu aja. Jadi kita bingung siapa itu yang memanggil kita itu kan, yang Suaranya kencang. Kencang karena kelima-limanya mendengar. Lepas hujan selesai kita lanjut pendakian. Itu sudah hampir mau maghrib posisinya. Jadi maghrib itu kita ternyata sudah pas ada di posisi puncak Bayangan. Jadi 1 pos sebelum puncak. Itu pas banget maghrib kita mulai bangun tenda di sana karena kita niat untuk ngecamp di sana. Gitu. Normal kita ya masang tenda, terus gelar peralatan masak, kita mau makan kan. Kita makan sambil kita main kartu. Nah, ini keanehan selanjutnya lagi
dimulai dari permainan kartu. Jadi sebenarnya si kartu ini nggak ada masalah apa-apa. Kita main ceki aja kayak anak-anak biasa main ceki. Kebetulan kan kalau ceki itu ada hitung-hitungannya. Oh iya, dihitung-hitung ya. Siapa yang menang, siapa yang berkurang dihitung kan. Iya. Nah ini si temen gue ini nih Isman ini, dia nyeletuk. Jadi sebenarnya kalau mau gue tarik jauh ke belakang, sebelum gue naik gunung tuh memang hobinya gue suka nyari tahu tentang gunung yang mau gue naikin. Jadi gue udah tahu di situ memang ada mistis atau ada istilahnya ada cerita tentang pendaki yang hilang tahun 2010. Iya. Namanya Reni. Iya. Gitu. Itu beritanya dulu banyak sekali. Nah itu 2010. Iya. Mungkin ya gue naik 2016 sudah 6 tahun kemudian gitu ya. Kita turut berbelasungkawa lah ya. Iya. Semoga tenang di sisinya. Amin. Nah itu sebelum kita naik memang suka jadi bahan perbincangan. Karena kan kebetulan ada 3 orang yang baru naik ya. Naik gunung, jadi suka kita bercandain. Bercanda-canda itu ya. Itu hari-hari sebelum naik. Jadi ketika kita masak, kita balik lagi ke yang ceki tadi, main ceki, lalu teman gue si Isman ini nih, dia nyeletuk. Dia nyeletuk, ini harusnya yang ngitung skor kita nih, Iner tuh kata Reni di balik ya. Gitu. Dia jadi bercanda gitu ya. Bercanda, tapi maksudnya bukan untuk kita manggil supaya dia datang atau apa, nggak ada maksud kesana. Candaan anak muda gitu kan. Bercanda aja gitu ya. Lalu tiba-tiba tuh di belakang tenda ya kayu kayak kayu diinjak, bunyi patahan gitu kan, ketak dahan. Itu seketika kita semua hening. Kenceng karena memang kayak tepat di belakang tenda kita gitu kan. Nah itu udah si Agi itu teman gue yang memang udah sering naik gunung juga. Dia langsung bilang, udah ini kita digangguin sampai pagi. Dia udah yakin karena dia ngomong, gue udah pernah kayak gini di Gunung Lawu di Jawa Tengah. Gue udah pernah kayak gini, ini digangguin sampai pagi. Mendingan tidur aja. Apalagi ditambah waktu dibangunin di sebelumnya. Iya, karena kita kan masih bertanya-tanya kan siapa itu yang waktu bangunin itu tuh. Suara itu ya. Ya udah si Agi itu langsung pindah tenda. Kebetulan tenda kita ini bang depan-depanan. Jadi kita cuma bawa 2 tenda kan, karena kita berlima. Tenda kita depan-depanan, pintunya tuh langsung berhadapan. Jadi kalau kita buka tuh nggak ada jarak, langsung masuk ke tenda sebelah bisa. Coba ngilangin ketakutan karena memang diganggu terus bang. Jadi nggak cuma sekedar ranting diinjek atau dahan diinjek, itu tenda itu juga ditimpukin. Jadi kita kayak dalam tenda itu kan, kalau kan tenda dari kain gitu ya. Jadi kalau ditimpuk tuh kayak ada yang blesep gitu ya. Jadi terkesan kayak di atas tenda kita tuh pohon tuh ada yang jatuh atau apa, tapi ini timpukannya kayak memang sengaja untuk ditimpuk. Dan itu terlihat seperti ada benda yang bener ada bendanya. Gua nggak tahu batu kah atau nggak sengaja untuk dilihat ya, enggak ya? Karena kan di luar posisinya kan. Maksudnya nggak sengaja untuk keluar enggak ya? Gua nggak berani lah. Nggak, udah keburu mental kena ya. Kita udah sibuk pura-pura main kartu, makan. Dan main kartu terus dilanjutkan. Terus, karena kan belum ada pemenangnya. Posisi 1000. Antara penasaran bermain kartu dan rasa takut yang betul. Kita mencoba untuk ngilangin rasa takut aja dari situ sih sebenarnya. Iya. Belum ada RT-nya masalahnya. Iya. Jadi posisi kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 malam. Itu sampai jam segitu kita masih digangguin dengan hal-hal yang sama. Dilempar batu, tenda digoyangin. Itu yang paling gua takutin tuh adalah tenda tuh goyang. Jadi kayak dari atas ibarat gelas nih, dia digoyangin begini. Wow. Itu yang membuat semua bubar. Akhirnya berhenti. Selesai nggak selesai berhenti. Wih, gokil. Nyari RT bisa besok. Gokil. Gitu. Ya udah, Gunawan, Yuka pindah sama si Agi itu ke tempat tendanya si Agi. Yang di seberang itu. Yang seberang. Jadi sisa gua masih Isman nih, si pelaku yang tadi ngomong si Iner itu tuh. Nggak cuman dilempar kerikil, nggak digoyangin doang, nggak cuman itu doang, kita juga digeremin. Jadi kayak ada sosok apa ya, kayak laki-laki besar gitu ya. Lu berdua denger tuh, lu sama Gunawan sama si Isman denger ya. Sedangkan gue tanya Gunawan nggak denger. Gunawan nggak denger. Jadi gue teriak-teriak ngomongnya tuh. Iya. Posisi kan kebetulan tenda depan-depanan kan. Iya. Dia nggak denger. Isman takut banget. Dia sampai gigit gua, meluk tangan gua nih, dipeluk sama dia. Gua coba setel lagu, kita coba hilangin suasana takut itu kan.
kita coba untuk tiduran, kaki gue. Kenapa? Nah ini kaki gue ini nyentuh sudutnya tenda lah. Nah ini tuh kayak kaki gue tuh kayak diciumin, kayak ada yang dari luar tenda tuh kayak ada yang ngendus-ngendus gitu ya. Gue pikir apa nih ya, babi atau bukan? Tapi kalau babi kan harusnya ada bunyi si babinya. Ada langkah-langkah. Ini nggak ada. Gitu. Yang anehnya lagi tuh sampai kaki gue ditarik, seolah-olah kayak gue ditarik dari luar. Keras bang. Jadi gue posisi lagi lurus, lagi mau coba tidur, tangan gue lagi dipegang sama Isman terus. Ini kaki gue kayak kayak ketarik gitu ke depan. Gue udah mulai aneh, ini apa gitu ya. Ini gue udah yakin pasti bakal digangguin terus sampai pagi. Gue percaya sama omongannya si Agi itu. Gitu ya udah. Akhirnya gue coba bangunin Gunawan dan memang ternyata Gunawan belum tidur. Gun, coba Gun di depan tenda gue senterin, ada nggak sesuatu? Gunawan buka ininya kan, jendela senternya, jendela tendanya. Terus coba senterin. Nah ke kanan gue Gun, coba lihat ke tenda kanan gue. Dilihat apa itu? Oh trash bag ya, trash bag. Ada trash bag di depan, jadi kan kelihatan siluetnya kan dari dia senterin gitu kan. Coba ke kiri, ada nggak? Nggak ada apa-apa. Ke kanan lagi, seketika trash bagnya hilang. Ini real memang seketika kita semua diem. Itu, gue jadi merinding nih. Pas hilang itu, trash bagnya mana? Nggak perlu dijawab, nggak ada. Tapi emang semuanya sama-sama ngeliat nggak ada. Siluetnya nggak ada. Kalaupun memang trash bag itu diambil sama si babi pun harusnya ada bunyinya. Pelamai plastik itu kan kita pegang dikit pasti bunyi bersuara ya. Dia nggak ada. Itu sampai pagi tapi bang ternyata nggak ada. Sampai pagi nggak ada. Sampai pagi nggak ada. Itu kita coba memutuskan untuk pindah. Gua buka tenda, Gunawan buka tenda, kita oper-operan barang gitu ya. Barang-barang yang dari tendanya Gunawan itu masukin ke tenda gua. Gua pindah ke sana bawa sleeping bag. Nah itu yang paling serem ketika gue ngelihat sosok. Jadi ketika gue keluar tenda, gue posisi ngerangkak, ya kan, keluar tenda ngerangkak, gue kasih sleeping bag gue ke Gunawan, gue ngeliat ke kanan, dan itu ya ngelihat sosok gitu. Gue nggak tahu itu, anjing merinding gue. Gue nggak tahu itu. Lu ngeliat apa? Terlihat jelas hitam, pekat, mata merah. Itu sih yang gue inget. Sosoknya begitu dan memang tinggi besar. Jadi gue juga nggak yakin sih kalau itu istilahnya yang tadi kita panggil itu ya. Jadi gue langsung nge-freeze, diem, ngelihat ada. Gue lempar sleeping bag gue masuk ke tenda sebelah. Isman ada di belakang gue kan. Itu lu ngelihat matanya? Lihat matanya melotot gue. Dia ngeliat melotot. Jadi lu berdua saling tatap-tatapan gitu. Betul. Gokil. Itu apa namanya? Ya gue kalau inget lagi, gokil. Masih kebayang, masalahnya masih kebayang gitu ya. Wujudnya tuh masih kebayang. Isman ngelihat, dia langsung nabrak gue, lari, tidur, ketakutan, nangis. Wah gokil. Itu ya gue nggak berani gue kulik ceritanya pada saat itu, karena Isman memang udah posisinya udah kedinginan, dingin karena takut ya. Bukan dingin cuaca, dingin karena takut, dan dia nangis. Itu sosok itu menghampiri atau dia diam saja tuh? Katanya Isman menghampiri. Jadi gue nanya setelah berapa hari ininya lah. Setelah turun gunung ya? Nah, penting gue nggak mau bahas itu di gunung, intinya gitu ya. Gue tanya, ya dia nyamperin, dan Isman cerita mata merah, rambut gondrong. Persis apa yang gue lihat gitu. Jadi istilahnya dikonfirmasi apa yang gue lihat, Isman juga ngelihat. Bedanya Isman disamperin, katanya. Jadi ketika Isman ngeliat, dia tuh nyamperin dengan mata marah. Sampai turun ya gue ketemu burung sih, cuman gue nggak tahu lah ini nyambung atau enggak ke arah mistisnya. Tapi ketika gue turun dari pos, setelah kan gue naik itu gue nggak beresin tenda. Jadi tenda itu memang masih jadi tinggal begitu aja ya. Tinggal gue naik, udah selesai ke atas, kita turun lagi. Kita masak makan, beresin tenda, kita pulang kan, turun. Nah selagi dari tempat tenda itu, tempat kita ngecamp, itu ada burung yang selalu nuntun arah kita sampai bawah. Jadi dia selalu lompat, dia nggak terbang ya. Gua nggak tahu burungnya burung apa ya, burung kecil lah, kayak burung gereja gitu. Tapi ini bukan burung gereja, burung yang semua temen lu ngelihat. Semua ngelihat dan semuanya ngakuin. Ini burung kayaknya ngikutin mulu dia tadi. Gitu. Kalau kita berhenti, dia berhenti. Bukan ngikutin mulu, di depan kita dia mulu. Di depan mulu. Ya kalau ngikutin di belakang kan. Betul. Lo ngikutin burung itu mulu. Iya betul. Burung yang ngomong gitu seharusnya. Mungkin. Ini ngapain orang ngikutin gua mulu gitu. Gokil cuy Angter.
Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. Dan thank you Iya, Bang. Ari Ya, udah sama-sama, Bang. kasih cerita. Oke cuy Angker, sampai di sini dulu video ini. Lo subscribe, lo like, dan kalau lo punya teman-teman pecinta horor, suka horor, lo share supaya channel ini berkembang dan kita punya banyak cerita. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah tonton sampai habis. Gua pamit, Hari pamit. Bye. Jangan berantem.